Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakal nge-review sebuah film yang jadi salah satu nomini di Oscar tahun 2023 yaitu The Whale. Ini merupakan adaptasi naskah teater berjudul sama bikinan Samuel D. Hunter yang kebetulan juga nulis naskah filmnya ya. Dan The Whale ini bisa lo tonton di iTunes US. Yang jadi sutradaranya adalah Darren Aronofsky, dan kalau udah familiar sama karya-karya doi lu pasti tahu harus berekspektasi kayak gimana sebelum nonton The Whale ini. Selama 25 tahun dia bikin film tuh, Aronofsky selalu konsisten sama satu hal, yaitu bikin karakternya menderita. Asli filmnya itu selalu penuh penderitaan. Ada di titik terberat, titik terendah hidup dia yang sampai bikin karakternya tuh ngapain gua hidup. Kalau buat gue sih Aronofsky ngelakuin itu karena dia pengen ngeliatin wajah manusia yang sebenarnya. Wajah manusia yang nggak pakai topeng moralitas, nggak pakai topeng agama. Pokoknya beneran wajah jujur manusia. Karena mungkin dia berpikir kalau oke, di saat manusia itu menderita, dia tuh nggak berpura-pura jadi orang lain, nggak lagi pakai topeng, tapi ngeliatin sisi dia yang sebenarnya tuh kayak gimana. Dan di The Whale ini yang menderita adalah Charlie. Dia itu obesitas, beratnya sampai 300 kg, makanya seharian cuman bisa duduk di sofa, termasuk pas ngajar kelas nulis online di mana si Charlie ini matiin kameranya biar murid-murid dia nggak bisa ngelihat badan dia. Udah parah banget pokoknya kesehatan si Charlie, jantungnya bermasalah dan tiap napas tuh bunyi mengek sampai kenceng banget. Tapi dia nggak mau dibawa ke rumah sakit, padahal sahabatnya Liz yang juga seorang perawat tuh udah berusaha ngebujuk. Tapi Charlie tuh selalu nolak. Alasannya adalah karena dia nggak punya asuransi kesehatan, jadi nggak kuat bayar biaya pengobatan. Dan Charlie juga nggak mau ngebenerin pola hidup dia. Tiap hari tuh masih terus makan fast food dalam porsi gede, walaupun si Liz udah ngomong kalau gini terus umur lo tuh nggak akan lama lagi. Nonton The Whale ini nggak gampang, nggak nyaman. Soalnya rasanya tuh kayak kita tuh ngeliat orang yang pelan-pelan mendekati ajal dia dan tersiksa pada saat mendekati ajal itu, dan kita nggak bisa ngelakuin apapun. Itu nggak nyaman banget rasanya, dan makin sesek rasanya soalnya selama hampir 2 jam durasi film tuh kita hampir nggak pernah diajak keluar dari apartemennya Charlie yang sempit, yang pengap, yang gelap ya. Mungkin 95% lah kita nggak pernah keluar. Soalnya filmnya kan emang diadaptasi dari naskah teater ya, sedangkan naskah teater tuh kecenderungannya emang pakai lokasi tunggal dan fokusnya lebih ke arah dialog antar karakternya. Oh, dan aspek rasionya juga pakai aspek rasio 4:3. Itu aspek rasio yang hampir kotak gitu. Jadi makin kepres rasanya, makin sesek, makin sumpek. Settingnya tuh emang sempit banget, tapi Aronofsky tuh bisa ngolah keterbatasan itu buat bikin perhatian kita, perhatian penonton lebih terarah ke karakternya. Fokus kita tuh nggak ke distrak ke hal yang lain. Pokoknya kita ngelihat karakternya ngobrol, saling mencurahkan perasaan, that's it. Terus masuknya 2 karakter pendukung lain, Thomas si missionaries sama Ellie, putrinya Charlie yang udah remaja, itu ngebuka jalan buat ceritanya nge-explore banyak sisi soal kemanusiaan. Misal tentang kesalahpahaman, terus soal susahnya mengidentifikasi wajah asli seseorang, dalam arti kita tuh nggak tahu nih sebenarnya si A ini orangnya kayak gimana, maksud dia seperti apa, isi hati dia kayak gimana. Itu kan adalah misteri terbesar soal manusia. Terus ada juga soal eksplorasi rasa bersalah di sini. Charlie itu dihantui rasa bersalah karena sebuah tragedi di masa lalu, makanya dia benci sama dirinya sendiri, dan dari situ muncullah eating disorder dia. Charlie tuh nganggep dirinya menjijikkan karena dia tuh ngerasa bertanggung jawab sama tragedi tadi. Makanya dia jadi makannya nggak terkontrol, karena dia tuh kayak mikir, oke, gue nih bersalah, gue ini adalah manusia yang menjijikkan. Jadi kenapa nggak sekalian aja gue bikin diri gue tuh menjijikkan di mata orang lain. Jadi dia makan terus-terusan, bikin tubuhnya gendut, obesitas, sakit-sakitan. Itu kayak tindakan menghukum dirinya sendiri. Banyak yang protes soal film ini, katanya wah ini film memancing kebencian terhadap orang-orang berbadan gemuk. Enggak, kalau gue nggak ngerasa kayak gitu. Charlie ini bukan orang berbadan gemuk biasa. Dia udah obesitas yang gak sehat. Itu udah masalah kesehatan yang harus diobatin. Dan kita bukan diajak buat ngebenci dia. Yang mau diliatin sama The Whale adalah, lihat loh, ini perasaan seseorang yang menderita banget sampai dia itu menghukum dirinya sendiri dengan makan gak terkontrol. Yang menyeramkan adalah penderitaan manusianya, bukan gendutnya, obesitas itu bukan. Ya sekali lagi, ini filmnya Darren Aronofsky banget lah. Disturbing, kontroversial. Walaupun
Walaupun kalau lu bandingin sama film-film di yang lain, The Whale ini buat gue lebih optimis sih. Apalagi pas udah nyampe konklusi ya. Gue nggak akan reveal kayak gimana, tapi dibandingin kebanyakan karya-karyanya Aronofsky, konklusi The Whale itu lebih optimis. Dan gayanya juga agak beda gitu. Di sini tuh lebih deket ke melodrama. Melodrama dimana semua emosi tuh diledakin, terus tiap ada adegan dramatis musiknya langsung kenceng, mendayu-dayu, orkestra. Nah itu kan sesuatu yang less Aronofsky bisa gue bilang, dan agak kerasa manipulatif emang, tapi harus diakuin itu ngebantu penonton buat memahami pesannya. Soalnya gini, storytelling naskahnya itu agak kacau buat gue. Istilahnya adalah all over the place gitu, berantakan, nggak tahu ini sebenarnya yang mau difokusin itu yang mana. Dan kalau misal pesan-pesan tadi itu nggak diteriakin secara gamblang pakai pendekatan melodrama, sangat-sangat mungkin kalau penonton itu bakalan miss. Mungkin lo bakal bingung, bentar, ini film mau ngomongin apa ya? Tapi kalau soal acting, lain cerita lah. Hong Chow lanjutin pencapaian dia di The Menu yang jadi supporting actress yang mencuri perhatian. Terus Brendan Fraser, susah mendeskripsikan Brendan Fraser di sini. Dia tuh pakai fatsuit ya, pakai fatsuit, pakai makeup prostetik yang konon kalau di total tuh beratnya bisa sampai 150 kilo. Tapi dia sama sekali nggak kelihatan terhalangi buat nampilin totalitas acting dia. Bahkan mungkin sebaliknya ya, itu malah ngebantu dia buat mendalamin karakternya. Fraser di sini tuh kayak ngelepasin semua rasa sakit sama penderitaan yang pernah dialami. Dan saking bagusnya acting Brendan Fraser ya, pas dia tuh ngilang beberapa menit karena filmnya tuh mau lebih fokus ke karakternya si Ellie sama Thomas, gue tuh ngerasa intensitas The Whale menurun drastis. Padahal Ellie sama Thomas mainnya juga bagus dan cerita mereka juga penting, tapi karena nggak ada Brendan Fraser, jadi agak melelahkan ya ini. Part favorit gue tuh adalah pas Charlie teriak, "Need to know that I have done one thing right with my life." Itu gue merinding. Gue berkali-kali ngulang adegan itu cuman buat mengagumi aja, mengagumi anjing nih Brendan Fraser loh. Brendan Fraser The Mummy sama George of the Jungle loh ini. Kalau rating buat The Whale ya gue kasih 7,5 dari 10 lah. Masih jauh dari karya terbaiknya Darren Aronofsky. Kalau film Aronofsky favorit gue mungkin masih Requiem for a Dream sama Black Swan ya. The Wrestler juga bagus, Mother juga keren, cuman kayaknya dua itu yang masih terbaik lah. Kalau film Darren Aronofsky favorit versi kalian apa? Atau mungkin malah The Whale? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Tulisin juga respon kalian buat film ini gimana. Apakah filmnya bagus? Apakah lo ngerasa ikut sesek, ikut menderita nonton film ini? Atau mungkin malah lo ngerasa capek? Silahkan tuliskan opini kalian. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, share video Cinecrip di medsos kalian. Dan kalau mau ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always bisa klik tombol super thanks di bawah. Thank you. So gue Rashid Hari, see you in the next video.